1, close the door. Pak Burhanuddin, tetangga kita. Kita ngobrol tetanggaan. Ngobrol tetanggaan. Rumah saya aman, ada Anda tetangga saya. Ini adalah orang yang Pak Burhanuddin adalah orang yang salah satu orang yang paling menyeramkan sebenarnya di Indonesia. Seram kumis ya Pak. Pak, banyak yang ngomong kayak Mas Adamnya Inul. Nah itu, padahal lebih ganteng anakku. Makanya. Itu, waduh rugi dong sebelah gitu. Soalnya saya kalau baca di Twitter ada meme nyamain sama Mas Adam, nyamain sama Mas Adam gitu. Lucu loh Pak sebenarnya Pak. Tapi kenapa dipiara Pak? Gini, hanya untuk khas aja lah. Oh. Di antara keluarga itu cuma aku yang ada kumisnya gitu. Karena yang lain Nggak ada kumisnya. nggak bisa numbuh atau gimana? Nggak ada tumbuh. Nggak tumbuh. Ada yang paling kecil, ada saya yang paling kecil cuma ada 7 biji. Bapak tahu nggak ada orang tumbuh kumis di sini doang Pak? Yang tipis. Kayak pomanco gitu. Iya, ada loh. Ada. Tubuhnya tipis-tipis di sini doang. Iya. Ada, betul. Ternyata tidak semua orang itu bisa tumbuh kumis dengan baik dan benar. Benar. Iya. Ayah saya itu tumbuh kumis tapi nggak tumbuh jenggot. Nah, Bapak kayaknya tumbuh semua nih. Pak. tumbuh semua, insya Allah tumbuh semua. Gitu. Wih, mantap. Kenapa nggak dibelokin? Kalau boleh, waktu saya selesai masih di HK kan, kita ketemu di HK, itu masih ada. Tapi tipis. Kan enggak tebel yang di sini, tapi di sini yang di sini cukur. enggak, iya betul. Enggak, Di sini cukur. Enggak. Gitu. Oh iya Pak, Gitu. baik Pak. Oh, Baik. alhamdulillah. Saya mau nanya dong Pak. Boleh. Bapak kok berani sih keluar Pak? Kan yang ngancam banyak. Anda Enggak. kan? Yang ancam saya hanya COVID kok. Nggak ada deg-degannya gitu Pak. Insya Allah enggak ada mas. Ih luar biasa Anda. Enggak juga sih. Enggak luar biasa, biasa saja. Luar biasa dong Iya, Pak. Luar iya, biasa betul. loh Pak. Iya. Kan nggak semua orang berani melakukan hal yang Anda lakukan gitu. Ya tuntutan tugas sih mas. Mau gimana lagi? Saya nggak percaya tuntutan tugas loh Pak. Saya nggak percaya tuntutan tugas. Nggak percaya? Enggak, karena buat saya itu karakter orang Pak. Kalau Ya. orang diberikan tugas tapi karakternya tidak berani melaksanakan, ya tidak dilaksanakan tugasnya kan Pak. Ya itulah hidup. Hidup adalah pilihan lah, saya harus gimana. Bagi saya, ayo saya ikut penegakan hukum dengan segala resikonya. Dengan segala resikonya. Ya. Gila nih orang. Jadi kalau ini nggak begitu mas, tapi yang pernah ada ancaman yang betul-betul ancaman, saya ada waktu dinas di Aceh. Hah? Begitu saya turun dari pesawat, Hah? SMS waktu itu belum ada WA ya, Ya, SMS masuk. Selamat datang saudara Sanitiar Burhanuddin di Nanggro Aceh Darussalam. Diminta pada saudara, saya kan waktu itu asisten pidana khusus. Diminta pada saudara dalam waktu 2 kali 24 jam untuk meninggalkan kota Banda Aceh. Oke, lalu? Ya. Sekarang saya lapor sama kepala kejaksaan tinggi pada waktu orang Aceh, Pak Tengku waktu itu. Dia bilang, Pak, ini ada begini. Kajati waktu itu, terus gimana? Pantang untuk surut. Tapi tetap aja saya sebagai manusia punya perasaan sih pasti. Saya minta KTP. KTP-nya diganti menjadi KTP merah putih. Karena kalau dari Jawa di sana kan tuh aja serem. Jadi KTP-nya waktu itu masih ada KTP kan, ingat mungkin. Iya zaman itu. Iya. KTP merah putih. Nama saya jadi Burhanuddin Al-Habs. Nama Arab. Kenapa saya pakai nama Arab? Dengan pemikiran kalau saya pakai nama orang Aceh, suatu saat kalau di sweeping oleh GAM, waktu itu kan masih GAM. Jadi waktu itu masih dari bandara, kalau Mas Dedi pernah ke Aceh, dari bandara ke kota itu kan lewatin itu tuh. Itu 500 meter itu bipak tentara pada waktu itu. Pada waktu saya tugas di sini itu tahun 2000 lah. Gitu. Nah itu, Mas, saya jadi itu ancaman dari waktu itu dari GAM lah. Dari GAM, ya, oke. Tapi kan artinya itu gini Pak, Menhan saja pernah dituncep Pak di jalan Pak. Insya Allah punya. Iya sih, saya ngerti Pak, tahu saya ngerti. Tapi kan maksudnya, maksudnya kalau kita bicara Pak Wiranto pada saat itu kejadian, kalau otak saya sebagai orang awam Pak,
yang namanya Menhan itu kan udah dijagain, Pak. Udah pasti jaga. Itu aja bisa kebablasan. Almarhum Syekh Ali Jaber. Aduh, saya sedih tuh kalau ngomong Syekh Ali Jaber. Pernah kejadian gitu. Maksudnya, Bapak sebagai orang keluarga, masa anak nggak ngomong, Pak? Saya deketin ya, Pak ya? Iya. Anak nggak soal ancaman itu nggak. Cuma pada waktu kejadian yang kemarin waktu saya nangani di Basrah ya, kan saya di framing begitu. Anak cuma nanya, Papa bener nggak sih itu? Bener nggak sihnya nih apa nih, Pak? Itu kan aku dibuka katanya aku punya ini, punya wah hubungan yang enggak lah. Kita sih bilang yang saya menjadi situasi yang agak tidak enak adalah anak begitu tanya, bener nggak sih, Pak? Kalau soal yang lain saya nggak ada. Jadi cuma peduli anak ketika bertanya itu dan bertanggung jawab pada anak. Iya. Kan banyak sekarang orang-orang yang ngomong kita tuh kadang-kadang kalau korupsi, Pak. Korupsi ini dulu ada omongan hukuman mati. Ya kan, Pak? Iya. Bapak setuju? Gini, di dalam peraturannya kan kalau dilakukan dalam keadaan darurat bisa hukuman mati. Ya, tapi kan kayak di Wasraya kan tidak dalam posisi keadaan darurat, jadi kita maksimalkan. Kemarin itu udah maksimal. Iya, seumur hidup itu. Seumur hidup. Gitu. Tapi kalau dalam keadaan darurat, ya bisa. Bisa. Ancaman bisa. Darurat. Tapi untuk saat ini belum ada sih. Iya. Tapi apa yang buat orang korupsi, Pak? Kan udah kaya, Pak, orang-orang itu, Pak. Loh, enggak, saya bener loh, saya pengen tahu gitu. Kan udah kaya dong. Kaya. Ya kan? Ya, namanya juga manusia nggak puas. Jadi, nggak puas tuh apanya nggak puas? Mungkin lah. Ya aku kan nggak korupsi, jadi nggak ngerti ya nggak puas. yang pasti ada yang ini kesempatan. Ini memang ya banyak lah. Lah, ya nggak apa, Pak. Apa? Kan gini. Kan makan enak udah nih, ya mobil mewah pasti, rumah bagus, istri gua nggak tahu udah berapa gitu deh. Apa gitu? Apa ngambil uang? Kan, apa? Ini Mas, manusia ini nggak pernah puas-puas loh, Mas. Itu. Jadi pertanyaan apa tuh salah ya? Iya. Manusia itu kadang-kadang nggak puas-puas aja. Ya udah dikasih apa, nggak ada puas-puas. Ya mungkin keimanan yang kurang itu aja, Mas. Pengaruh dong. Kalau namanya kita beragama itu ngerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Orang-orang yang gini, ketika korupsi, iya. Saya kemarin tuh ada ibu-ibu jualan minuman, Pak. Terus saya borong lah gitu karena kesian gitu, Pak. Nah, ketika saya borong kesian, cuman berapa? Cuman 400.000 lah total gitu. Saya borong kesian, nangis ibu-ibunya. Karena dia bilang, aduh ini makasih banget kan di rumah pulang ada anak ada apa. Nah, orang-orang yang korupsi sudah dengan kekayaan yang sebanyak itu pernah melihat hal itu nggak ya? Saya yakin kalau dia mungkin pernah lihat, tapi tidak pernah bagaimana merasakan yang seperti dia rasakan oleh orang itu. Kan tidak perlu merasakan namanya manusia. Anda kan mengatakan manusia itu tidak pernah ada rasa puasnya. Tapi manusia kan juga punya hati dan perasaan dong. Betul, Mas. Ya itulah. Kembali lagi, itulah manusia yang tidak punya hati. Anda tidak menjawab saya, Pak. Karena ini pertanyaan sebenarnya yang Mas Dedi udah tahu harus jawabnya. Iya loh, saya tuh suka bingung kalau misalnya ada korupsi gitu ya. Terus terakhir-terakhir juga ya ada masalah lah dengan bansos atau dengan apa gitu kan. Maksudnya rakyat ini, saya tuh cuma takutnya gini, lama-lama rakyat tuh jadi antipati kan, karena satu atau dua orang tuh ngecapnya kan berarti semua nih pasti. Betul pasti antipati. Itu nggak bisa ditutup gitu, Pak. Betul. Karena
contoh kan Pak, orang yang kita berpikir wah tidak mungkin, oh ternyata mungkin gitu. Ya, tidak semua gitu juga. Tidak semua gitu juga. Mas. Jadi tugas Anda adalah untuk mengatasi hal-hal tersebut. Iya. Antara lain. Antara lain mengatasi hal tersebut. Harus tegas dong. Betul. Memang gimana pun juga perlu ketegasan. Dan itu adalah merupakan sebagian dari memang kewajiban. Kalau kita tegas, bagi saya itu gini, saya pada waktu saya selalu disebutkan, saudaranya ini pantas jadi ini. Saya bilang kalau saya dalam penegakan hukum, siapapun, adik pun, kakak pun, kalau memang melakukan tindak pidana, ya mohon maaf aja. Oh ya? Ya. Dan itu komit keluarga loh Mas. Will you do that, Iya. Pak? Oh ya? Ya, keluarga udah komit. Pada waktu saya jadi Jaksa Agung, keluarga kumpul. Kita komit, tidak ada yang memerecokin. Oh ya? Iya. Maaf nih, saya tanya, Iya. Pak. Kalau misalnya nih, Iya. saudara dekat, Anda gitu, Iya. atau keluarga, Iya. anak atau siapa Iya. gitu, tiba-tiba melakukan hal tersebut gitu, Iya. tangkap. Saya, iya Mas, betul Mas. Tapi ini Pak, ini menarik gini Pak, maksudnya kan kalau gini, Bapak merasa nggak, Bapak nyadar nggak kalau pekerjaan Bapak ini sebenarnya ada percuma-percumanya juga Pak? Karena Anda mau ngapain saja tidak akan stop ini korupsi. Betul Mas. Tapi kan tetap ini harus berjalan, penegakan hukum tetap harus berjalan. Soal stop dan inilah yang menjadi kan. Saya harus katakan bahwa di kejaksaan kami dalam penegakan hukum itu balance antara pencegahan dan penindakan. Kita kalau kita cegah ditindak terus, ya kalau nggak dicegah akar permasalahannya apa? Tambah besar. Ya sama aja. Ya di Cina dihukum mati masih ada yang korupsi. Ya, Pak. bisa itu. Ya kan? Makanya faktor pencegahan itu juga merupakan faktor yang utama yang harus dilaksanakan. Faktor pencegahan. Nah, kalau saya tanya sama Bapak sebenarnya Pak, di negara kita ini separah apa Pak korupsinya? Kan kita lihat tuh indeksnya aja kita hancur-hancuran. Ya itu dilihat di indeks aja itulah. Itu yang ketahuan, Pak. Iya, itu ketahuan. Ini jujur aja ini gunung es lah. Ini gunung es. Jadi yang ketahuan korupsi itu hanya di atas, di bawahnya lebih besar lagi. Ya, saya tidak menyatakan itu. Jadi saya dong yang salah. Tidak menyatakan itu, tetapi masih banyak korupsi itu yang selama ini mungkin bukan tidak keungkap, tapi memang tidak tersentuh. Gitu. Tidak tersentuh? Tersentuh. Ya, karena bukti awal kita tidak punya atau informasinya kurang. Kan ada juga yang sudah 5 tahun film baru kita ungkap karena ada bukti-buktinya ketemu. Karena pelaku korupsi kan orang-orang yang pintar. Ini Mas masalahnya. Pintar dan mungkin backup juga kuat. Bisa nggak Pak? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Dan berarti mereka pintar. Ya, karena pasti. bisa katanya kerah. Merah putih katanya. Padahal zaman sekarang ada yang kerahnya hitam, ada yang itu. Wah gila ya. Nenek ngambil 3 buah kakao seharga 2.000 di penjara. 1 tahun mencuri kayu. Ya ini memang banyak lah, mencuri kayu didiemin banyak. Yang ada tuh sandal jepit tuh neneknya gitu. Sedangkan kalau korupsi berapa tahun? Ini kan apakah hukum itu tidak melihat peri kemanusiaan juga? Itu Mas. Ini begitu saya diangkat jadi Jaksa Agung, saya punya pemikiran yang demikian bahwa penegakan hukum itu harus dapat menyentuh rasa keadilan yang ada di masyarakat. Saya membuat satu peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 dan tentang restoratif justice. Itu. Saya bentuk itu. Saya buat itu. Jadi kita ini kan kejaksaan itu mempunyai asas ya dominus litis. Jadi jaksalah yang bisa menentukan seseorang itu masuk ke ranah pengadilan atau tidak.
Jaksa. Ya, dengan ajas itu yang kita punyai, saya membuat bahwa ada batas-batas tertentu yang kita bisa hentikan perkara itu. Misalnya yang kayak nenek-nenek itu, sekarang jadi kita ada perkaranya yang ringan, kerugiannya yang di bawah 2,5 juta, itu jaksa dapat menghentikan. Jaksa bisa menghentikan perkaranya, bisa menutup perkaranya. Gitu. Jadi dan sampai sekarang baru sekitar 6 bulan kami sudah hentikan 222-an perkara. 220. Ya yang semacam-macam begini. Gitu. Jadi dengan hati. Iya, betul. Saya memang selalu katakan pada jaksa, ya, apabila kalian melakukan penuntutan, bicaralah dengan hati nurani kalian. Saya tahu ini bukan, ya, tapi ini ranah Bapak juga. Contoh. Yeah. Saya pakai contoh diri saya sendiri deh. Yeah. Saya misalnya selama ini tidak pernah berbuat kejahatan setahu saya. Gitu. Terus selama ini saya misalnya selalu mencoba untuk membela yang benar lah misalnya. Gitu. Tiba-tiba satu saat saya ngomong kepleset Pak misalnya. Apakah hukum itu bisa melihat hal-hal baik yang saya lakukan dulu dan saya kepleset, atau ya udah ini begitu kepleset ya lu salah gitu, ya lu masuk gitu? Bisa Mas, jadi begini. Jadi hukum itu kan tidak matematis. Jaksa juga punya perasaan, polisi juga kan bisa kan melihatnya. Ada niat enggak di situ itu. Orang akan melihat. Jadi dalam penegakan ada niat enggak? Yang diutamakan itu yang pertama adalah ada niat untuk itu. Mas Didi kan tidak ada niat untuk itu, kepleset. Itu ada niat enggak? Kan niatnya apa sih dalam perkara itu? Jadi sebenarnya kalau sangat manusiawi lah kalau semua penegakan hukum sebenarnya. Tetapi kan tergantung dari manusianya juga. Saya tuh sempat ngobrol dengan Pak Yasona. Iya. Pak Yasona tuh kan ngomong di sini di tempat saya, dia bilang bahwa kita punya penjara itu over capacity. Iya. Wah udah, saya juga bingung gitu ketika Pak Yasona ngomong gitu, wah hebat juga nih. Dia ngomong gitu kan berarti dia tahu ya tempatnya seperti apa, ngelihat udah kayak ikan asin, WC-nya ada yang meledak, ada yang begini. Terus dia nemuin ada nenek-nenek yang ini, ada orang tua yang ini, ada yang itu gitu. Apakah di saat ini itu kita masih menganggap pidana dan memenjarakan orang itu jalan yang terbaik? Atau itu jalan satu-satunya, Pak? Tidak juga, Mas. Jadi sebenarnya kan masuk penjara itu supaya keluar jadi orang baik. Tapi banyak loh Pak, nggak tahu nih kalau saya salah, tapi banyak loh orang pengguna narkoba masuk penjara keluar jadi bandar. Ada yang begitu. Banyak. Iya, tetapi kan tujuannya dari tujuannya kan mulia sekali. Disekolahkan di dalam untuk menjadi orang baik. Gitu. Tetapi karena mungkin situasi di situ ya mungkin jadi kan. Tapi jangan terus diponis. Tidak begitu semua, Mas, tidak juga. Banyak juga yang masuk penjara, keluar jadi baik. Banyak juga. Pak, ngomongin korup tadi Pak, saya tuh lupa satu pertanyaan. Apa itu? Jaksa banyak yang disuap. Bapak pernah nggak ditawarin? Alhamdulillah, Mas. Takut nawarin lu. Jadi bukan gitu, Mas. Saya tuh ada kejadian pada waktu saya jaksa baru. Jaksa baru, begitu sidang tadi suap nih. Sogok gitu. Nggak bisa tidur loh Mas. Nggak bisa tidur seminggu sampai putusan itu, nunggu putusan nggak bisa tidur. Terus saya berpikir saya kembalikan uang itu dan sejak itu saya tidak akan mau bermain di ranah itu. Tuhan mungkin memberikan peringatan. What do you think and feel ketika Anda nggak bisa tidur tuh apa? Satu pemikiran begini, kalau iya putusannya sama dengan harapan saya, harapan orang itu. Kalau tidak, ini kayak apa? Gitu. Tentunya ini kan cerita aib kan,
Nerima duit jadi aib. Akan aibnya kemana-mana. Cuma Tuhan aja mengingatkan, kau bukan di situ tempatmu. Itu aja. Dan sejak itu, saya selalu katakan pada para pimpinan gitu ya, zaman dulu kan begitu. Saya bilang, saya mau menangani perkara yang betul-betul clear, tidak ada apa-apa. Bukankah kalau Anda berada di sebuah tempat di mana orang-orang banyak melakukan hal tersebut, dan Anda tidak melakukan hal tersebut, Anda dikucilkan? Itulah resiko, Mas. Tapi nyatanya saya masih bisa, alhamdulillah. Ya kok bisa? Ya, saya katakan pada pimpinan, memang saya mau ya menangani perkara yang tidak ada apa-apanya. Ini kalau zaman dulu kan enggak karu. Kalau sekarang udah bersih loh, Mas. Sekarang seandainya iya pun sembunyi-sembunyi lah. Tapi kalau dulu kan zaman gila lah. Itu. Tapi kan gini Pak, saya berpikir gini, kalau misalnya saya tuh selalu ngomongin, kalau misalnya saya masuk ke politik nih Pak, saya masuk politik, lalu di dalam politik itu misalnya gitu ya, wah ini pada korup. Kalau saya tidak korup, wah saya dijebak nih sama orang-orang ini, karena dimusuhin nih pas ini. Itu resiko sih. Tapi nyatanya alhamdulillah saya selalu saya bisa membawa diri. Yang penting bukan untuk saya dan saya tidak melakukan untuk itu. Memang sedikit tanda kutip, tapi itulah kehidupan. Dan banyak lawan. Ya apa boleh buat. Ya kan jadi tahu lah. Kalau iya, Mas, saya terakhir Jaksa Agung Muda. Rumah saya masih tahu kan. Hanya ada 2 kamar. Tapi itulah kehidupan itu yang saya jalani, happy aja. Dan alhamdulillah saya jadi komisaris, ya masih bisa senyum, bisa bergerak. Enggak. Ini saya dari tadi bahas nih dipatahkannya dengan kepribadian ya. Iya, jadi rumahnya beliau tuh saya tahu maksudnya. Dan gila lu, keren. Enggak juga, Mas. Pilihan hidup. Iya. Kayu masih banyak Pak di rumah Pak? Masih. Patung-patung masih. Ya memang hobinya sih. Orang bisa hobi patung kayu itu gimana sih Pak? Dan saya gini, saya kan dulu di Jambi, Mas. Di Jambi kan tempat kayu. Gitu. Ya tapi maksudnya kan kalau hobi motor, Bapak hobi motor saya tahu. Motor kan dinikmatin. Jalan. Kayu tuh diliatin tok itu batu. Ya, tapi di situ ada nilai seninya, Mas. Enggak, maksud saya Anda menikmatinya gimana? Iya. Dilihat gitu ya. Coba Mas kayu untuk kan banyak lah patung-patung. Saya melihat di situ ada suatu hal yang yang diberikan Tuhan yang manusia tidak bisa melakukan. Apanya? Patung kebanyakan kayak gini. Patung yang saya punya adalah kayu gelondongan, ukirnya aja sangat sederhana, tidak neko-neko, kemudian posturnya juga ya saya sesuai dengan kayunya, gitu. Dan itu bisa dinikmati. What it give you? Maksudnya ketika Anda ngelihat itu duduk apa? Bahagia, tenang, menyukuri, itulah nikmat Tuhan. Oh, berarti kayak ini ya. Kayak cewek-cewek yang koleksi tas mahal. Kan cewek-cewek itu Pak kalau koleksi tas mahal kan ditaruh di lemari doang dilihatin. Itu dia happy. Sama lah mobil Mas juga. Mobil banyak itu. Nggak mungkin dinaikin dua-duanya atau tiga-tiga atau empat-empatnya sekaligus. Tapi kan dilihat, wih bannya bagus, gede ya, itu hitam pula gitu kan, itu sama lah kira-kira. Itu mungkin juga, sifat manusia yang akhirnya ingin memiliki ya Pak ya, bisa ya? Iya, bisa aja. Iya loh, bener loh. Memiliki
Kalau mampu untuk memiliki. Kalau mampu untuk memiliki. Karena visual itu mengganggu. Iya, betul. Iya, visual itu mengganggu. Apalagi sekarang zaman Instagram. Zaman Instagram itu Pak, perselingkuhan itu, wih. Zaman-zaman aplikasi. Betul. Gimana coba? Lihat, lebih bagus. Wih, bagus lagi. Wih, bagus lagi. Gimana? Wah, jadi pantesan ini baru terjawab sudah. Nah, ini baru terjawab sudah. Pantesan nggak nikah lagi. Inilah penyebabnya. Dibuka, wih, tambah lagi. Wah, nggak jadi lagi. Ini loh baru. Saudaraku ini baru aku tahu ini. Ternyata dijawabnya dengan jujur. Loh, kan bener. Kalau saya mah jujur Pak, ini mah saya jujur ya. Saya mah Instagram saya ada tuh foto-foto cewek-cewek cantik itu saya ada yang berapa saya follow-followin ada Pak, yang saya like-likein juga ada Pak. Saya mah nggak munafik. Saya kan bukan pejabat. Dalam rangka mengakhirinya ini, jadi, yang ini lah pilih. Oh, ini ada bagus lagi. Ini bagus lagi. Pak, kata-kata Bapak tapi ini manusia, Bi. Oke. Tapi Bapak bisa membuat keributan saya. Gara-gara Anda ngomong ini saya berantem. Tapi tujuanku supaya cepat selesai, cepat beres lagi. Itu. Nawaitu-nya yang terpenting. Nanti kalau udah nikah ngeliatin lagi gimana, Pak? Astagfirullahaladzim. Iya, benar-benar. Delete gitu Pak ya. Iya, benar. Wah, Anda bikin masalah buat hidup saya. Bapak tuh boleh mainan Instagram nggak sih Pak? Boleh nggak mainan Instagram? Saya nggak mainan. Enggak. Kenapa? Ayo kenapa ayo? Takut lihat cewek-cewek juga. Takut salah mencet. Salah pencet itu nggak bisa dirubah. Itu. Takut salah mencet. Jadi, tapi memang bahaya loh Pak itu Pak. Karena sosial media itu memberikan kita yang sosial media itu didesain untuk kita tuh adiktif gitu loh Pak. Iya. Wah gila. Dan tahu nggak Pak yang saya sayangkan apa? Sosial media itu lebih banyak berita-berita negatif. Karena menurut survei dari mereka, berita negatif itu lebih banyak yang likes, lebih banyak yang lihat. Iya, yang suka. Yang suka. Rumah kebakaran itu orang ngantri ngeliatin, Pak. Betul. Iya. Sekarang banyak orang suka melihat orang sengsara. Iya, betul. Gitu. Betul. Aneh loh memang manusia. Jadi manusia ini mungkin ciptaan Tuhan yang diberikan kebebasan untuk berpikir inteligensi, tapi terus mereka kebablasan gitu Pak. Itulah Tuhan malah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Tapi kemuliaannya itu iya. Dipakai buat apa? Buat itu. Iya. Maka itulah kembali lagi mana surga mana neraka. Kalau ingat itu insya Allah lah. Saya juga tidak alim-alim banget gitu loh. Oh iya, kelihatan Pak. Dari kumis nih. Dulu lucu loh Mbak. Saya kan, saya jujur aja, saya kan, saya bukan saya untuk sholat saya insya Allah tidak pernah ninggalin. Tetapi pernah teman-teman saya SMA, saya waktu itu masih inspektur lah di Kejaksaan Agung. Teman-teman saya itu dia salah satu direktur di PLN. Selama nggak ketemu. Begitu masuk ruangan saya, tok, lihat saya sholat. Hah? Bukan sholat. Astagfirullahaladzim. Itu bilang ke anggota saya, hah? Bukan sholat. Jadi mereka melihat tampangnya aja gitu. Tidak percaya? Enggak, itu tampangnya orang Burhan kayak gini mah enggak lah, bukan. Padahal mah kita mama dari kecil udah diajarin ngaji terus sama orang tua. Tapi kan nggak mungkin saya, ya yuk di waktu SMA ya yuk ikut-ikutan. Ya. Tapi kan tetap kalau namanya kewajiban ya tetap kewajiban. Tapi ini Pak yang saya mau tanya Pak, tampang Anda itu asik. Serius nih. Bapak-bapak asik. Waduh. Bapak-bapak asik. Saya ketemu Bapak fun. Fun, ramah, asik, bercanda iya, nyantai iya. Tetapi
bisa ngambil keputusan berat, nekat, ini tuh nggak nyambung, nggak kelihatan. Seperti Anda sholat tidak percaya saya gitu kan. Itu. Jadi ya makanya melihat orang tidak bisa dari fisiknya. Tidak bisa dari tampangnya. Itu tampang uraan gitu. Okay. Tapi insya Allah lah masih didengar Tuhan. Masih didengar Tuhan. Oke Pak, saya tuh senang ngobrol sama Bapak, cuman saya tahu Bapak juga sibuk. Cuman saya pengen tahu aja, gimana caranya masyarakat Indonesia ini bisa percaya lagi pada bangsa ini ketika kita ngelihat banyak sekali kasus-kasus seperti yang Bapak tangani, kasus-kasus korupsi, yang korupsi juga pejabat. Pak, saya tuh ngobrol sama kelas menengah ke bawah gitu. Itu tuh mereka bahkan udahlah mau apa terserah lah, udah nggak peduli. Udah apatis. Iya. Gimana caranya membangkitkan Indonesia ini kan, wah, negara yang direbutkan oleh semua negara menurut saya. Gitu loh Mas, mengembalikan marwah lagi itu yang memang sangat-sangat sulit dan perlu kerja keras. Saya sendiri juga tidak bisa, mungkin saya sendirian kan. Tapi juga aparat-aparat yang lain juga ya kita sama maju bareng aja, bareng-bareng bagaimana memperbaiki kondisi ini. Tapi masyarakat bisa ngapain? Ya masyarakat hanya bisa berdoa. Berdoa dan mendorong sih sebenarnya. Itu sudah dengan kekuatan media sosial sekarang. Ya mendorong sangat bagus sebenarnya dengan kondisi sekarang. Jadi begini, sekarang kalau dulu mungkin jadi pejabat tuh nyaman. Nyaman. Sekarang diprototin. Apapun itu hal yang bagus bagi saya itu. Saya katakan dengan teman-teman, dengan semua pun, saya lebih banyak yang ngawasin kejaksaan. Saya lebih senang. Kenapa? Saya tidak terlalu berat untuk itu. Karena kan saya tidak bisa saya harus melihat sampai ke ujung-ujung Indonesia. Kalau ada teman-teman yang dengan sukarela nih, asal dengan kutangkut juga, tidak ingin menjatuhkan seseorang atau niat seseorang. Tapi kalau dengan niatan yang bagus, saya lebih suka. Gitu. Karena terbukanya cepat ya. Iya, betul. Ya kayak berita misalnya ada berita baru kayak tadi nenek-nenek apa segala langsung bisa nyampe. Langsung bisa kelihatan. Dan saya kan bisa langsung itu di print, kita disposisi. Kalau dulu tidak terlihat hal tersebut. Ini bagusnya. Berarti ada bagusnya sosial media. Iya, betul. Ini kontrol bagi aparat penegak hukum. Ya aparat semua lah. Aparat semua. Itulah gunanya sosial media. Selain cewek-cewek tadi itu Pak. Tadi juga itu kan ada positif dan negatifnya sih. Ada yin, ada yang-nya. Tapi kan nggak salah Pak. Ya, tidak semua tidak salah. Tidak salah. Tidak Pak. salah. Yang salah yang masang gambar itu. Iya, mengganggu. Muncul kok. Kepencet gitu. Astagfirullah. Alhamdulillah. Kalau ada Gus lah, aku dikerjain. Halo Pak, baik Pak. Makasih loh Pak, udah mampir ke sini. Saya sebenarnya intinya pingin ini aja, nunjukin aja ke bangsa kita bahwa masih ada harapan lah. Gitu. Amin. Masih ada harapan bahwa kita bisa jadi bangsa yang lebih maju gitu kan Pak ya. Kalau tindak korupsi dan sebagainya bisa ditangani, bisa diapain, mudah-mudahan bisa lebih gila lagi. Gitu. Insya Allah itulah. Mudah minta doanya nih. Kasus Asabri ini korupsi terbesar di Indonesia. Sampai berapa Pak? 23,7 sementara. Itu duit Pak? Duit lah, bukan nggak campur dengan daun. Kalau campur dengan daun 23 triliun. Gila. Itulah.
Kita astagfirullahaladzim. 23 triliun. Pernah lihat uang segitu banyak? Belum lama. Oke. Sorry Pak, sebelum saya potong. Ya. Bakal beres nggak ini Pak? Insya Allah. Apa nih yang mana? Asabri. Asabri, insya Allah Mas. Ya, jadi saya tidak main-main di sini. Dan dengan segala risiko saya harus tuntaskan. Bisa balik nggak uang? Ya inilah. Kalau kemarin Suraci Jiwasraya itu bisa kembali Mas. Okay. Tapi ini kan ada yang pelakunya itu sama. Artinya kan udah disita lagi. Tapi kita akan berusaha terus. Aset tracing kita sudah mulai hari ini kita aset tracing. Kita penelusuran aset sekarang. Insya Allah lah. Insya Allah masih dimungkinkan itu. Oke. Kita doain sama-sama Pak Iya, ya. Mas, ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini terbukti seperti ini ya, kedepannya bisa orang-orang lebih mikir lagi ketika melakukan sesuatu. Betul. Jadi, ya kita sama-sama memperbaiki lah. Ya. Itu yang kita cintai. Negeri yang kita cintai. Ini. Terima kasih. Ya, Mas. Tetanggaku. Itulah makasih Mas. Mari Pak, thank you Pak ya. Let's close. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.